Billionaire Mindset. Jadi ini adalah suatu TV show ya, TV series di Discovery Channel kalau nggak salah ya, di Discovery Channel yang Plus. Jadi ini menggambarkan seorang bilioner dengan net worth ya, kekayaan dia sekitar hampir 40 triliun ya. Dia di-challenge oleh Discovery Channel ini dengan hanya uang $100, tidak boleh pakai nama dia ya, tidak boleh pakai pengaruhnya dia ya, dan juga dia hanya boleh punya handphone satu, dikasih handphone, jadi bukan pakai handphone pribadi, dan dikasih mobil truk butut ya, yang mungkin harganya 20 jutaan. Nah, lalu dia dikirim ke suatu kota yang terpencil di Amerika. Ya, kita lihat ini kan background-nya itu dia baru turun dari jet pribadi dia yang seharga $60 juta ya. Nah, dia nggak boleh pakai kekayaan itu semua, dan dia juga nggak dikasih tempat tinggal. Bisa nggak dalam 3 bulan atau 90 hari, dia bisa membangun suatu bisnis yang nilainya $1 juta ya. Ada yang mau tebak namanya siapa? Ada yang tahu ini siapa? Kalau yang udah pernah saya kirimin videonya jangan ngomong ya. Ada yang tahu ini siapa bilioner ini? Bilionernya bukan milioner ya. Jadi bilioner itu punya 1.000 million, 1.000 juta dolar, dan dia kekayaannya udah 40 triliun rupiah. Is the American dream still alive? My name's Grant Cardone, and I took on a challenge to build $1 million business in 90 days from a small town in Colorado during COVID. Your COVID test came back positive. Without using my name, without using a credit card, and without using any of my contacts. This is anxiety right here. This is suicide mission. With only $100, an old truck, and a cell phone, I got to build $1 million business in a town I've never been to. It's hard when you got money. It's impossible when you don't. Follow along behind the scenes of Undercover Billionaire. What they didn't show you, couldn't show you, wouldn't show you, I'm going to show you right here, right now. Ya, ini menarik sekali ya. Jadi ini baru ya, baru diposting sekitar 3 minggu yang lalu. Jadi kalau ada yang tertarik ya mau nonton, ini videonya 8 jam, lihat ya. Saya habiskan video ini dalam 2 hari. Jadi sehari saya nonton sekitar 3-4 jam. Kenapa? Karena saya mau bagikan kepada semua yang hadir di sini, karena penting sekali kita punya mindset seorang bilioner ya. Bukan masalah kita mengejar uangnya ya, tapi kita perhatikan orang-orang yang sudah berhasil gitu ya di dunia ini, yang menjadi bukan hanya milioner ya, yang punya duit $1 juta gitu ya, tapi orang-orang yang punya 1.000 juta dolar, yaitu dibilang dengan 1 triliun. Nah, orang-orang yang punya triliun aset ini saya menarik gitu. Saya pelajari beberapa bilioner yang ada di dunia yang masih hidup ya gitu ya. Saya pelajari biografinya, mereka memiliki kesamaan di antara semua ini. Mereka punya satu kesamaan, yaitu mindset atau cara berpikir mereka ya. Jadi saya mau coba jelaskan bagaimana cara pemikiran seorang bilioner ya. Lalu saya akan coba kaitkan dengan bisnis kita yang ada di Atomy ya. Karena kita semua ini tahu Atomy merupakan bisnis. Jadi kalau Anda mau punya suatu bisnis yang sukses, itu mulai dengan mindset Anda dulu. Anda harus punya seorang mindset, seorang businessman ya. Nah, billionaire mindset yang pertama adalah cara berpikir mereka seperti ini. Orang kaya bekerja untuk aset ya. Aset itu Anda tahu ya, itu adalah properti, mungkin Anda punya logam mulia, atau Anda punya saham ya, atau stok, atau Anda punya bonds ya, pokoknya sesuatu yang bisa menghasilkan uang itu dinamakan adalah aset ya. Tapi sesuatu yang memerlukan uang itu namanya liability ya, atau kewajiban. Nah, kalau sesuatu yang kita harus keluar uang itu bukan aset ya. Misalkan kalau kita beli mobil ya, itu adalah liability, artinya kita harus keluar uang untuk bayarin mobil itu. Lalu setelah 5 tahun, harga mobil itu akan depresiasi, turun kan? Nah, ini adalah hukum daripada akunting kan? Nah, di sini juga sama. Kalau kita melihat orang-orang kaya ini ya, orang-orang yang sudah sukses, mereka selalu bekerja bukan untuk uang. Makanya dia bilang, orang miskin bekerja hanya untuk uang. Tapi orang kaya bekerja untuk membangun aset.
Karena aset ini yang akan menghidupi mereka ya. Artinya penghidupan mereka itu akan dibiayai oleh aset. Artinya ada satu titik poin di mana mereka udah nggak perlu kerja lagi, aset-aset inilah yang akan bekerja untuk menghasilkan uang untuk mereka ya. Kita perhatikan gaya cara hidup manusia umumnya. Coba Anda perhatikan sekeliling Anda, mungkin Anda sendiri ya. Anda setiap hari ngapain? Fokus Anda setiap hari bekerja untuk apa? Kalau jawabannya hanya untuk menyambung hidup atau untuk bisa bayar tagihan setiap akhir bulan, Anda salah satu orang miskin. Setelah 40 tahun, pasti Anda masuk kategori orang miskin. Karena Anda hanya bekerja untuk uang. Uang yang Anda pakai untuk mungkin biayain anak sekolah, bayar uang KPR, bayar cicilan sono sini ya. Akhirnya akhir bulan habis. Anda salah satu kategori orang yang miskin setelah Anda tidak punya kemampuan menghasilkan uang lagi. Tapi kalau Anda perhatikan ya, yang tadi bilioner Grant Cardone itu, kalau Anda belajari biografinya, dia bilang waktu umur 18, dia adalah seorang drug addict, seorang pecandu narkoba. Ya, sampai udah parah, sampai mamanya itu sudah angkat tangan. Udah lu mau mati aja dia bilang. Dia udah coba beberapa kali mau bunuh diri gitu ya. Udah coba terapi, pokoknya nggak berhasil gitu ya. Setiap kali mau keluar dari narkoba ini balik lagi. Akhirnya di umur 25 dia udah give up. Dia udah ibaratnya udah mati aja lah, overdosis gitu ya. Tapi nggak jadi mati. Malah di tahun umur 25 ini dia mengalami perubahan cara berpikir dia ya. Akhirnya sekarang umur dia udah 60-an ya. Dia bangun bisnisnya ini dalam 30 tahun. Di umur 50-an ini dia mulai menjadi seorang milioner. Akhirnya mencapai bilioner di sekitar umur 60 ini. Nah, dia mengajarkan bahwa kalau Anda masih punya waktu, ya jangan seperti dia udah udah umur 20-an gitu ya. Kalau Anda sekarang kayak anak-anak umur 18, ini adalah waktu terbaik mereka untuk membangun aset. Jangan hanya fokus mereka hanya bekerja, akhir tuh tahu-tahu udah umur 60 gitu ya. Nah, cara berpikir seorang bilioner adalah orang kaya bekerja membangun aset, orang miskin bekerja hanya untuk uang. Nah, mindset yang kedua adalah Anda harus take control of your life. Artinya Anda harus mengambil alih daripada hidup Anda. Anda nggak bisa hidup Anda dikontrol orang lain. Ya, kalau saat ini Anda dikontrol oleh orang tua, ya mungkin suami, mungkin istri, ya, walaupun sekalipun itu adalah pasangan hidup Anda, kalau Anda dikontrol oleh mereka, tapi kehidupan Anda tidak berubah, Anda harus berani ambil sikap bilang tidak. Ya, alih kontrol ada di tangan saya. Jadi Anda nggak bisa hidup hanya untuk menyenangi orang lain. Kita hanya hidup untuk ya supaya orang tua saya nggak marah ya, jadi saya ikutin apa yang mereka anjurkan gitu ya. Tapi kalau anjuran mereka ini tidak membuat Anda hidupnya lebih baik, Anda harus berani bilang tidak. Ya, terutama pasangan-pasangan kita kan. Pasangan kita itu kan yang paling dekat dengan kita. Kadang mereka pun ini adalah menjadi penghambat. Nah, Anda harus berani ambil alih, bilang, ini adalah hidup saya. Kalau selama 20-30 tahun hidup saya begini-begini saja dengan Anda ya, berarti Anda nggak mau ambil kontrol daripada hidup Anda sendiri. Nah, kebanyakan ibu rumah tangga ya, ini kan dikontrol oleh suami. Uang dari suami, ya, mau beli baju dari suami, beli tas dari suami, ya. Jadi mereka berasa dia tidak punya kontrol atas hidupnya. Jadi mereka hanya sifatnya pasif. Nah, di sini diajarkan bahwa walaupun Anda seorang pasangan ataupun istri gitu ya, Anda punya kuasa untuk mengendalikan hidup Anda menjadi yang lebih baik. Di Atomi kalau kita perhatikan, semua yang menjalankan Atomi yang sampai menjadi leaders club, penghasilan 100 juta sebulan, ada yang 200 juta, ada yang 400 juta sebulan ya, itu rata-rata ibu-ibu, Bapak Ibu. Kalau Anda perhatikan cara bicara Chairman Park adalah, dia bilang kan, ibu-ibu yang hadir di seminar ini, dulu kan yang hadir sebelum pandemi itu bisa 30.000 ya.
Anda harus bilang ke suami Anda, jangan larang-larang saya lagi jalankan Atomi. Kasih saya 3 tahun, nanti saya belikan mobil baru. Ya kan? Chairman Park bilang gitu kan? Nah, itu artinya kita harus mengambil alih kendali dalam kehidupan kita. Kita udah nggak bisa dikendalikan terus oleh pasangan kita kalau hidup kita begini-begini aja. Tidak ada perubahan. Ya, kalau Anda mau menjadi seorang yang sukses, yang punya pemikiran seorang bilioner, Anda harus mengambil alih kontrol, kendali dari kehidupan Anda. Nah, yang ketiga adalah ada 3 hukum di dunia ini, dia bilang ya. Yang pertama, show up no matter what. Terus hadir, nggak banyak alasan ya. Ya, artinya sorry ya, ini dalam bahasa Inggris, jadi saya coba terjemahkan ya. Jadi Anda harus hadir walaupun titik-titik-titik. Ya. Kalau ada seminar, Anda harus hadir walaupun saya sibuk. Walaupun saya harus kerja. Walaupun saya harus lembur, ya. Tidak ada kata Anda tidak hadir. Ini 3 hukum billionaire mindset. Kalau Anda disuruh hadir ke Zoom, nggak ada alasan. Aduh, saya ada ini, ada itu. Show up no matter what. Pokoknya Anda harus hadir, nggak peduli Anda sedang ngapain. Ya, itu adalah hukum pertama. Yang kedua, never give up. Tidak pernah menyerah. Nggak penting seberapa susah hidup Anda, ya, ataupun bagaimana Anda sulit menjalankan Atomi ini. Yang kedua adalah Anda dilarang menyerah. Kalau Anda menyerah, Anda sudah kalah. Anda tidak akan kalah kalau Anda tidak menyerah. Jadi seberapa sulitnya hidup Anda ya di dalam menjalankan Atomi, jangan pernah menyerah. Itu adalah hukum bilioner ya. Yang ketiga, jangan pernah save money. Artinya apa? Jangan pernah ngirit, Bapak Ibu. Ya, Chairman Pak kan juga ajarkan kan? Kalau Anda penghasilannya kecil, Anda mau irit seberapapun, ya udah irit Anda cuma sekecil itu. Anda nggak akan kaya, ya. Ada pepatah bilang kan, Anda tidak akan kaya dengan ngirit. Anda tidak akan kaya dengan nyimpan uang. Jadi uang ini, ya kan, biasa kan kalau kita diajarkan oleh orang tua kita, ya leluhur-leluhur kita, jangan pakai pengeluaran kita melebihi pemasukan kita, betul kan? Pemasukannya misalkan 2 juta, pengeluarannya jangan lebih dari 2 juta. Ya kan? Kita harus hidup sesuai pemasukan. Tapi Chairman Park kan ajarkan apa? Anda harus penghasilan Anda sesuai pengeluaran Anda dulu. Anda tuliskan semua pengeluaran yang Anda dambakan. Ya, misalkan setiap akhir minggu, setiap weekend ajak anak nonton bioskop, ya misalkan anaknya 2, ya itu aja udah 200.000 ya, sama popcorn makan ya. Kalau sebulan 4 kali itu udah hampir 1 juta. Ya, kalau setiap akhir weekend gitu ya, Anda ajak anak-anak keluar 100.000, ya ada 2 anak gitu ya, itu udah 800 sampai 1 juta kan. Nah setelah itu Anda bayar KPR misalkan 10 juta. Bayar mobil, bayar ini, bayar itu ya. Anda total misalkan 30 juta. Nah, Anda harus kejar bisnis atau penghasilan apa yang bisa menghasilkan minimal 30 juta tersebut untuk pengeluaran saya. Dibalik ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak ada gunanya Anda simpan uang. Saya ada teman-teman ya yang hidupnya seperti itu. Kerjanya gajinya kecil ya, minimum ya UMR. Terus hidupnya itu pas-pasan, semua diirit ya. Kalau beli daging dia harus cari tahu di mana yang paling murah, yang ada diskon, ada sale. Nah, dia pergi ke sana. Kalau beli sayur, oh di supermarket yang itu. Beli telur, oh di supermarket yang ini. Jadi beberapa supermarket dia beli untuk keperluan dia. Nah, dia nggak mikir tuh. Waktu dia pergi ke supermarket sampai 3, 4, 5 gitu ya, itu kan dia pakai bensin kan. Dan bensin sih bisa kita cari ya, kita bisa cari duit lebih banyak, bisa beli bensin. Yang dia nggak bisa cari adalah waktunya dia, yang dia buang semua sampai ke 5 supermarket.
Nah, orang miskin menganggap waktu itu tidak ada harganya. Tapi kalau orang kaya, Bapak Ibu, waktu itu berharga sekali. Ya. Nah, waktu si Grant Cardone ini, di hari ke-13, kan ada 90 hari ya. Di hari ke-13, tahu apa yang terjadi? Pandemik COVID-19. Show-nya itu diberhentikan. Langsung diberhentikan. Dia bilang, ini pandemi, karena bulan Maret waktu itu, tanggal berapa? 19 atau 20 dia bilang. Ya. Satu negara tutup kan? Anda ingat kan tahun 20 apa yang terjadi? Satu negara, Amerika, Kanada, Indonesia, semua lockdown. Termasuk dia. Sampai dibilang, kita nggak bisa syuting lagi, ya. Jadi, kamu pulang aja. Dia kan tinggalnya di Miami, Florida, ya. Itu kan di Colorado, ya. Yang syutingnya itu di Colorado. Jadi, dia harus pulang kembali dengan jet pribadi dia, yang 60 juta itu. Nah, di situ, dia kesel, dia bilang. Saya udah habiskan waktu, dia udah wasting ya, bukan habiskan lagi, membuang waktu dia 13 hari tanpa bersama dengan keluarga dia. Berapa banyak kita yang berpikiran seperti itu? Satu hari dengan keluarga itu berharga sekali. Tapi orang miskin, dia nggak peduli mau pisah dengan keluarga 3 bulan, buat mereka nggak ada artinya waktu. Ya, jadi penting sekali kita menghargai waktu, karena waktu ini adalah komoditas yang paling berharga yang kita nggak bisa beli dengan uang. Coba Anda lewat 5 menit yang lalu. Anda mau punya uang 1 miliar pun, Anda nggak bisa kembali ke 5 menit yang lalu. Betul nggak? Jadi kita harus punya berpikiran seperti seorang bilioner, jangan pernah irit dengan uang Anda yang kalau penghasilan Anda kecil. Yang Anda harus pikirkan bagaimana saya bisa membesarkan penghasilan saya. Bukan mengiritkan pengeluaran Anda. Ngerti ya? Nah, ini akan banyak orang yang kontradiksi dengan ajaran leluhur mereka. Nggak bisa. Ajaran orang tua saya adalah saya harus irit hidup saya. Selamanya Anda akan miskin. Itu sudah dibuktikan oleh orang-orang yang sudah sukses di Atomic. Ya. Chairman Park juga mengajarkan seperti itu. Dia sendiri seperti itu ya. Waktu dia masih miskin, dia kan irit kan, nggak mau nyalain heater. Karena waktu itu lagi winter ya. Terus dia pulang ke rumah, dia bilang, bukan dia yang irit ya, istrinya yang ngirit. Istrinya diomelin sama dia. Istri, kenapa kok rumah dingin banget? Dia bilang. Emang kalau kamu, istri bilang gini, kalau kamu bawa uang lebih banyak, saya mau naikin heater. Tapi masalahnya kamu nggak bawa uang, jadi saya mesti ngirit. Nah terus Chairman Park bilang, nggak perlu, nggak ada gunanya kita irit kalau kita masih miskin, dia bilang. Pakai aja, udah pakai aja gitu ya. Karena dia fokusnya adalah membesarkan penghasilannya dia, bukan mengiritkan pengeluaran dia. Ya. Yang berikutnya, give and service other people. Ini artinya adalah Anda terus memberi kepada orang lain dan melayani mereka. Ngerti ya? Kebanyakan dari kita maunya apa? Dilayani kan? Kalau saya bawa orang, apa yang mereka bisa kasih ke saya supaya saya bisa dapat pairing? Ya, kalau kita registrasi member, mungkin ya kebanyakan dari orang berpikir apa yang dia bisa beli supaya bisa pairing ke saya. Apa yang dia bisa beli di jalur kaki kanan saya, mereka beli, saya pairing. Nah, Anda sedang fokusnya begini nih, masuk ke Anda. Tapi orang-orang yang sukses, fokus mereka adalah keluar. Apa yang saya bisa berikan, apa yang saya bisa layani. Tahu yang si Grant Cardone ini? Dia kan cuma pegang uang $100. Nggak punya uang ya. Langsung $100 ini dia taruh di bank. Berarti dia nggak pegang uang sama sekali. Kenapa? Karena dia bilang, kalau kamu pegang uang, kamu punya tangan ini gatel pengen belanja. Jadi dia langsung taruh di bank. Dia nggak pegang apa-apa. Terus waktu itu udah sore, ya hampir jam 5. Dia langsung hubungi penjual mobil RV. Tahu? Karavan gitu yang ada ranjangnya, ada WC, ada dapur, kayak rumah gitu ya, tapi karavan gitu. Nah, di situ dia bilang, dia jujur, dia bilang, saya orang dari LA, dia bohong ya, dia bilangnya dari LA. Saya datang ke sini lagi persiapin untuk keluarga saya, nanti anak istri pindah ya.
Dan saya nggak punya uang, dia bilang. Saya juga nggak mau minta uang, dia bilang. Apa yang saya bisa layani Anda? Apa yang saya bisa berikan tenaga saya untuk Anda? Nah, terus orangnya ini juga kesian gitu ya. Akhirnya dia bilang, tuh pakai aja deh, ada RV di situ ya yang dia jual. Kamu boleh tinggal di situ 3 hari. Nah, tapi dia nggak mau terima servis secara gratis. Dia terus tanya apa yang saya bisa lakukan. Akhirnya dia coba jualin mobilnya dia ya. Ada satu mobil Jeepnya. Nah, dia mau jualin supaya si pemiliknya ini ya dapat uang kembali lah dari Jeepnya itu. Nah, jadi kita tuh jangan mau dilayani. Pemikiran kita bagaimana kita bisa melayani mereka. Memberikan tenaga Anda ya. Kalau Anda nggak punya uang, kasih tenaga Anda. Jadi kalau kita ketemu orang-orang yang sukses, tanya apa yang saya bisa bantu dengan tenaga saya. Nggak usah dibayar. Dia bilang, saya nggak mau uang. Dia bilang, saya cuma mau kasih tenaga saya. Saya mau layani. Karena dia udah dikasih tinggal kan. Akhirnya nggak hanya 3 hari. Dia tinggal di situ sampai pandemik 2 minggu. Hebat gak? Terus dikasih mobil lagi yang dia jual, dia keliling 2 minggu dengan mobil yang dia jual. Nah ya, jadi caranya adalah seperti itu. Dan dia ya, yang pemilik RV ini, dia kasih uang $100 ke restoran, dia bukan kasih uangnya ke dia ke restoran, dia bilang, saya udah bukain bill $100, kamu bisa makan di sana nggak usah bayar sampai $100. Nah itu pada saat kita memberi, ya akan kembali biasanya lebih banyak dari apa yang kita beri. Bring business to them, then get business from them. Ya, artinya apa? Kalau kita membawakan bisnis atau kita misalkan makan di restoran mereka, mindset kita adalah bagaimana kita bisa mendapatkan bisnis kembali dari mereka. Ngerti ya? Kalau kita makan di tempat seseorang, nah kita harus cerita tentang Atomy. Supaya kita bisa dapat bisnis dari mereka. Ngerti maksudnya ya? Kayak misalkan, saya kalau kemana-mana, saya sama istri saya bawa brosur. Brosur ini adalah cara membawa bisnis kembali ke saya. Karena kan saya bawa bisnis ke mereka, saya kasih uang saya ke mereka kan, saya makan kan. Lalu saya mau kembalikan bisnis itu ke saya. Jadi kalau Anda makan, mindset Anda gimana caranya ambil uang saya kembali. Ngerti? Ya. Jadi bukan cuma makan kongko hahaha pulang. Uang Anda ada di mereka. Nah, caranya gimana? Ngomong tentang Atomy. Pemiliknya ada nggak di sini? Di sini siapa ownernya? Ngomong tentang Atomy. Bu, Pak, saya ada bisnis ya. Peluang bisnis yang nggak bayar, Pak. Ya, ini gratis. Ini hanya merubah keperluan harian kita yang kita setiap bulan belanja, odol, sikat gigi, sampo ya, sampai kita meninggal nih, Pak. Ini bisa jadi penghasilan. Ini loh, Pak. Pelajarin aja ya. Nanti kalau tertarik, hubungin. Ada nomor telepon saya di situ. Nah, Anda sedang berusaha menarik kembali uangnya Anda dari mereka. Itu seorang bilioner mindset seperti itu. Kemanapun dia pergi, dia harus bawa bisnis kembali kepada dia. Ya, kayak misalkan dia lagi potong rambut. Dia nggak main asal potong rambut, Bapak Ibu. Potong rambutnya $20-an gitu ya. Terus dia bilang, saya kasih tip jadi $50 aja. Wah, senang dong pemilik yang tukang potong rambut ini. Tapi dia tarik pemilik ini untuk melakukan bisnis dengan dia. Ya, akhirnya dia jadi ini customer-nya dia gitu ya. Nah, ini luar biasanya cara pemikiran seorang bilioner, Bapak Ibu. Yang berikutnya, produk terbaik tidak akan terjual. Anda harus pelajari bagaimana cara menjual. Kalau Anda tahu cara menjual, Anda bisa melakukan apapun. Nah, ini luar biasa. Kita tahu kan, produk Atomy itu produk the best. Udah the best dah, udah nggak ada yang lebih baik ya. Kualitas mutlak, harga mutlak, absolute quality, absolute price. Itu kan artinya kalau udah absolute, mutlak, kan udah nggak ada yang lebih baik dari mutlak. Ya namanya udah mutlak ya, berarti udah nggak ada. Kita nggak usah khawatir. Tapi percaya, walaupun produk sebaik ini nggak akan menjual dirinya sendiri. Kecuali Anda tahu cara menjual. Ngerti ya? Nah, Anda nonton video saya yang minggu lalu, apa 2 minggu lalu ya.
yang saya ajarkan mengapa banyak orang gagal di Atomi. Di situ saya bahas kan, bagaimana bisa menjadi a good salesman. Ya, yang paling gampang adalah seperti ini, Bapak. Anda harus sadarkan konsumer Anda atau member Anda akan problem atau masalah yang mereka punya. Sadarkan dulu. Setelah mereka sadar, Anda bawa solusi atas problem mereka. Ngerti ya? Nah, ini adalah cara menjual. Terus cara menjual kedua apa? Lebih banyak mendengar. Tanya. Persiapkan pertanyaan-pertanyaan apa yang Anda mau tanyakan. Bukan cerita tentang produk. Anda menjelaskan produk itu tidak akan menjual. Tapi kalau Anda tanya atas problem-problem mereka, ya, karena Anda bertanya kan, Anda siapkan pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, Anda berikan solusi terhadap masalah-masalah mereka. Pasti Anda jual. Kalau Anda nggak bisa jual, ya, kita ngomong bukan jualan seperti orang buka toko, ya, etalase dipajangin produk Atomi. Kita bukan ngomong tentang itu, Bapak Ibu. Itu pun dilarang ya. Kalau Anda melakukan, saya akan laporkan, Atomi akan matikan ID Anda. Yang dimaksud ini kita berjualan tentang ide ataupun ya tentang pengalaman produk yang kita sudah pakai. Caranya gimana? Itu ada tekniknya, Bapak Ibu. Kalau Anda nggak bisa menjual ini, Anda nggak akan bisa sukses dimanapun juga. Anda akan terus menjadi orang yang miskin. Karena Anda nggak mau belajar. Ya, nggak ada artinya Anda nggak bisa menjual, Bapak Ibu. Contoh lah, paling gampang ini. Kalau Anda pergi ke restoran enak, Anda cerita nggak ke teman saudara Anda? Pasti kan? Anda posting, Anda pasang WhatsApp, status, Instagram, story, ya. Pokoknya Anda pasang status, ya Anda sedang ngapain? Anda sedang menjual supaya orang, teman Anda datang ke restoran tersebut. Itu menjual. Kenapa Anda tidak lakukan di Atomi? Malu, Pak Mike. Kalau saya pasang status, disangkanya saya tukang jualan sampo. So what? Kalau mereka tahu Anda menjual sampo, so what? Emang mereka dirugikan dengan Anda mereka beli samponya Atomi? Dirugikan nggak? Kenapa kita mesti malu? Aduh, harga diri saya kayaknya nggak ada artinya ya kalau saya pasang-pasang produk jualan gini. So what? Emang kalau Anda susah, mereka bantu Anda? Anak Anda kelaparan, anak Anda dikasih makan oleh teman-teman mereka Anda? Jadi kita harus berpikir, Andalah yang punya kendali menyelamatkan keluarga Anda. Nggak ada orang lain, Bapak Ibu. Nggak ada yang peduli dengan Anda, kecuali Anda sendiri. Anda harus mengerti ini dulu, filosofi hidup. Kalau Anda susah, nggak ada yang mau bantu Anda, Bapak Ibu. Mereka punya kesusahan sendiri. Kok nggak ada yang mau bantu saya ya? Keluarga model apa begitu? Loh, mereka juga punya kesulitan diri. Andalah yang punya kendali untuk membantu diri sendiri. Jadi, caranya gimana? Belajari bagaimana cara menjual yang efektif. Nah, itu ada video dari Chairman Park, bagus sekali ya. Dia lagi naik kuda, ya. Terus ada salesman-nya dia ya, juga naik kuda ya, atau murid lah ibaratnya gitu. Nah, dia nanya ke Chairman Park ini, "Sir, gimana saya bisa jago jualan kuda seperti Anda ya?" Dia tanya gitu ya. Karena dia mau belajar kan dari Chairman Park ini. Dia bilang gampang. Anda harus berpikir seperti ini. Kalau saya nggak jual kuda hari ini, anak saya mati. Anda jual nggak kuda hari ini? Pasti Anda jual. Ya. Jadi kalau kita harus merubah mindset kita. Kalau saya nggak sukses di Atomi, saya dan keluarga saya akan mati dalam keadaan miskin. Anda pasti sukses. Ngerti ya? Jadi nggak akan ada yang bisa ngajarin cara menjual yang paling efektif untuk Anda. Anda sendiri yang paling tahu. Yang penting, Chairman Park bilang apa? Padahal kan dia kalau nggak jual kuda juga nggak mati gitu ya. Tapi seolah-olah, kalau kamu nggak jual kuda hari ini, anak-anak kamu mati. Kamu jual nggak kuda hari ini? Pasti dia cari jalan sampai menjual. Pasti, Bapak Ibu. Jadi ingat sekali lagi, produk Atomi udah the best. Udah nggak ada yang lain.
Tapi ini tidak akan menjual kalau Anda tidak menjualnya. Anda harus tahu bagaimana cara menjual yang paling efektif untuk Anda sendiri. Orang-orang lebih baik ya investasikan uangnya dengan Anda daripada menghamburkan uang mereka kepada Anda. Nah, ini ngomong tentang kepercayaan atau trust ya. Di situ di video yang dia ajarkan itu ya, dia bercerita juga kalau dia kan tidak dikenal. Nama dia kan bukan pakai nama Grant Cardone ya, dia pakai nama Louis Curtis. Nah, dia bilang kalau saya ngomong Grant Cardone, semua pasti pada kasih uangnya ke saya. Karena saya akan bantu investasikan. Ya, dia punya kalau nggak salah $4 billion properti ya, dia sewa-sewakan. Jadi dia bilang nama itu ya atau integritas itu penting sekali. Orang nggak akan mau berbisnis dengan Anda kalau Anda tidak bisa dipercaya. Anda tidak punya integritas. Ya. Karena mereka berasa ya, mereka sedang investasikan uangnya ke Anda. Mereka beli produk Atomi bukan karena Atominya. Mereka beli produk Atomi atau hadir ke seminar itu karena Anda. Kalau Andanya itu tidak bisa dipercaya, mereka nggak akan mau investasikan uangnya. Karena berasa mereka adalah, kalau dia harus beli lewat Anda atau melalui Atomi, ini kan dia uang diinvestasi. Padahal sih bukan investasi ya. Ini kan dia uang yang harus mereka belanjakan ke supermarket anyway gitu ya. Tapi mindset konsumer kita, itu mereka sedang investasi ke Anda. Anda paham ya? Jadi Anda harus berpikir bagaimana saya bisa memperbaiki karakter saya. Ya, kembali lagi kepada yang kenapa banyak orang gagal di Atomi ya video itu. Saya menjelaskan bagaimana merubah karakter Anda. Ini karakter adalah segala-galanya Bapak. Karena ini karakter yang kita bawa mati. Uang nggak kita bawa mati ya. Karakter yang kita bawa mati. Kalau orang tidak percaya dengan karakter Anda, tidak ada orang yang mau berbisnis dengan Anda. Ya, kan ada pepatah gini, kalau Anda disukai orang, Anda akan didengerin. Tapi kalau Anda dipercayai orang, orang akan berbisnis dengan Anda. Bedanya tahu kan? Jadi kalau Anda udah nggak disukai, waduh, dengerin aja udah enggak. Jangankan mau berbisnis dengan Anda di Atom. Ya, Anda harus bisa dipercaya dan disukai orang. Ya, Anda baca buku How to Win Friends and Influence People. Bagaimana memenangkan teman dan mempengaruhi orang. Ya, itu buku bagus sekali. Ya, itu merubah karakter Anda menjadi yang lebih baik. Nah, billionaire mindset. Berikutnya adalah Anda harus ketemu orang. Ya, kuncinya ketemu orang, bukan telepon orang. Bukan chatting dengan orang. Ketemu. Dia lagi pandemi. Ya, show itu tuh setelah 13 hari, terus udah gitu break 3 bulan, ya dia harus kembali. Karena semua bisnis harus tutup. Tidak boleh ada yang syuting. Setelah 3 bulan dia kembali. Nah, dia bilang, pilihan dia cuma 2. Mau cuma chatting, telepon, atau ketemu. Ya kan? Semua orang pakai masker saat itu. Dia bilang dia kontakin orang-orang ini, intinya setelah itu ketemu muka dengan muka, ya. Jadi chatting ini itu cuma jembatan supaya dia bisa ketemu orang. Anda tidak akan kemana-mana, hidup Anda tidak akan berubah intinya ya, kalau Anda tidak ketemu orang. Ya, lecture Chairman Park akhir-akhir ini kan bilangnya apa? Keluar, ketemuilah 100 orang setiap hari. Betul kan? Setiap hari ketemu 100 orang yang berbeda ya. Bukan 100 orang yang sama terus gitu ya. Anda samperin terus. Ketemu 100 orang yang berbeda setiap hari. Tujuannya apa, Bapak? Karena Anda sedang mencari yang dibilang adalah seperti permata ya, atau diamond, ataupun mutiara di dalam kerang tersebut ya.
Anda nggak akan ketemu berlian atau mutiara kalau Anda kerjaannya cuma di rumah. Nggak ketemu orang, ya maunya cuma chatting, maunya cuma telepon, WhatsApp, nggak kemana-mana Bapak Ibu. Anda harus ketemu muka dengan orang. Ya, itu kuncinya. Anda harus kolek ya, kolek apa tuh? Ya, simpan nama sebanyak-banyaknya. Karena bayangkan ya, dia datang ke kota yang terpencil yang nggak ada orang tahu, dia nggak dikenal loh. Nah, hal pertama dia nginep di tempat yang punya RV itu kan. Nah, dia kan pebisnis kan. Nah, dia minta nama dari pebisnis ini. Bisa nggak kasih saya referral ya ke orang-orang yang punya kuasa di kota ini? Artinya orang-orang terkenal, orang-orang yang punya bisnis biasanya gitu ya. Akhirnya si pemilik RV ini kasih beberapa nama. Tuh lu hubungin dia. Dia punya gym, dia punya toko matras ya, dia punya beberapa bisnis namanya si Matt ya. Dikasih-kasih. Nah, ini dia bilang, nama atau contact list ini adalah aset. Ya, ini adalah aset loh. Ingat tadi aset apa? Aset adalah sesuatu yang menghasilkan uang. Ya, kalau liability itu Anda keluar uang. Jadi contact list ini adalah aset. Chairman Pak kan ajarin kita ya di 8 langkah kesuksesan yang nomor 3, membuat daftar nama. Kenapa Anda males bikin daftar nama? Padahal nama-nama ini adalah aset. Kalau sampai hari ini Anda belum punya daftar nama, berarti Anda memang nggak mau jadi orang kaya, Bapak. Sesimpel itu. Anda cuma ingat-ingat saja ya di kepala Anda, saya cuma punya 5 teman. Padahal kalau Anda buka telepon Anda punya ratusan teman. Nah, ini adalah aset. Aset loh Bapak. Bayangkan, dia nggak bawa handphone dia. Dia dikasih handphone baru dari Discovery Channel. Handphonenya nggak ada isi siapa-siapa, kontaknya 0. Dia bikin kontak list baru. Dari orang pemilik RV ini, dia dapat pebisnis ini, dia hubungin semua. Dia nggak main asal hubungin ya, dia hubungin yang pentolan-pentolannya dulu. Pentolannya ngikut, semua ngikut. Ya, makanya di Atomi juga sama, Bapak Ibu. Bikin contact list, Anda bikin prioritas. Mana yang Anda mau hubungi dulu? Biasanya yang pentolan-pentolan dulu. Pentolannya masuk, bawahannya masuk. Kenapa saya bisa dalam 1 bulan jadi 100 member, bulan kedua 300 member? Karena saya ambil pentolan-pentolannya dulu. Ya, setelah pentolannya masuk ke saya, gampang. Selebihnya akan ikut masuk. Cepat sekali, Bapak Ibu. Setelah Anda punya contact list, ya, Anda punya jaringan kan, yang dibilang dengan network. Nah, network ini adalah your net worth. Jaringan Anda adalah net worth itu apa ya? Jumlah kekayaan Anda. Anda tahu kan, net worth itu misalkan gini, saya punya properti misalkan ya, harganya 5 miliar. Terus saya punya bisnis ya, misalnya saya punya franchise gitu ya, harganya 1 miliar. Nah, setelah digabung dengan uang saya, misalkan saya punya 100 juta ya, berarti net worth kekayaan saya adalah 6,1 miliar. Ya, yaitu rumah 5 miliar, bisnis franchise 1 miliar, 6 miliar kan, dengan uang 100 juta, 6,1 miliar. Itu adalah net worth. Ya. Jadi jaringan Anda di Atomi, ini adalah net worth Anda. Jaringan Anda segini, ya net worth Anda segini. Jaringan Anda segini, ya 1.000, 2.000 orang, 1 juta orang, ini net worth Anda. Nah, ini hasilnya dari mana? Dari contact list Anda yang berupa aset ini. Dari contact list, bercabang, dapat contact list yang baru kan? Dapat lagi contact list dari mereka kan? Dapat lagi contact list mereka. Ini menjadi aset Anda yang akan membangun network atau jaringan Anda yang akhirnya akan menjadi net worth kekayaan Anda. Jadi kalau Anda tidak bekerja dengan jaringan network, ya artinya kita nggak punya network, Anda orang miskin. Nggak ada orang kaya yang nggak punya network, Bapak Ibu. Orang kaya itu dia
bermain dengan network-networknya dia. Ada yang network main golf, ya, ada yang network dengan bisnis, ada yang network dengan mungkin yang suka traveling, ya. Kita punya network. Nah, Anda punya nggak network ini? Anda harus create, ya, ciptakan networknya Anda. Nah, yang berikutnya, kontak Anda sama dengan kontrak, ya. Bedanya tuh cuma di huruf R. R ini artinya relationship atau hubungan baik, ya. Jadi kalau Anda mau punya kontrak, ya, kontrak ini sama dengan network kita, ya. Kita harus punya relationship dengan kontak-kontak kita. Jaringan-jaringan kita. Seberapa baik hubungan kita dengan mereka. Ini yang akan menerjemahkan seberapa besar network Anda, ya. Hubungan penting sekali. Makanya ada di yang ke-8 di dalam 8 kebiasaan inti harian, ya kan? Build the trust, membangun kepercayaan supaya Anda punya hubungan, relationship yang baik dengan jaringan Anda. Nah, outflow will get you the inflow. Squeaky wheel gets the oil. Itu artinya seperti ini. Kita harus lantang, ya. Jangan diam aja, mulut ditutup. Ya, Imperial Master Guang Yo Kim dia bilang kan, buka toko Anda, ya, open your store. Toko kita di mana? Ini loh, ini mulut kita, toko kita nih. Kita harus ngomong sekeras-kerasnya, outflow, ya. Outflow itu begitu. Setelah outflow akan dapat inflow masuk ke Anda. Ya, terus dia pakai istilah squeaky wheel, artinya roda yang ngik bunyi gitu ya. Dapat apa? Dapat minyak kan, diminyakin. Tapi kalau rodanya ini nggak bunyi, dapat minyak nggak? Nggak dapat minyak, Bapak. Jadi Anda mesti berisik gitu ya, ngomong terus. Semakin Anda banyak omong, Anda semakin didengar. Kebanyakan orang begini, malu ntar kalau dicap, di label orang apa gitu ya. Siapa yang tahu Anda jalankan atomi? Nggak ada yang tahu, Bapak Ibu. Anda jalankan atomi, Anda nggak ngomong, nggak ada yang tahu gitu ya. Ngomong, ya, bikin sampai orang dengar. Squeaking, ngik-ngiknya Anda ini. Anda dapat minyak. Nah, best known always beats best, artinya seperti ini. Kalau kita dikenal, kita bisa mengalahkan orang yang paling hebat, ya, hebat jualan, hebat recruiting, segala macam. Ya, jadi Anda harus dikenal dulu. Harus dikenal. Ya, dikenal sebagai apa? Misalkan ya, Anda jago jelaskan hemohim, contoh, ya, di jaringan Anda. Nah, Anda ini bisa dilihat oleh mungkin upline sponsor leader Anda sebagai orang yang kompeten, dan akhirnya Anda bisa dibantu gitu ya, dengan jaringan ataupun PV dan lain sebagainya ya, bekerja sama di dalam sinergi ini, Anda bisa ikut terbantu mengalahkan orang-orang yang paling pintar. Ada kan orang-orang yang pintar ini, pintar itu, pintar ini, tapi dia nggak dikenal. Dia cuma pintar aja di dalam grupnya dia yang nggak dikenal ke atas gitu. Nah, Anda mesti jadi orang yang dikenal nggak cuma ke bawah, sampai ke atas-atas. Ya. Nah, itu maksudnya. Dan dia waktu di video itu, dia ngomong, wah, dia teriak sana, teriak sini, sampai satu kota itu heboh. Ada orang ini nih, berapi-api banget gitu di dalam kota. Karena kota itu kan kota kecil ya, pasti dia tahu semua orang. Tapi dia waktu bikin keributan, maksudnya ke dalam kata positif gitu ya, orang jadi tahu dia gitu ya. Akhirnya dia punya konteks yang lebih banyak lagi. Nah, Anda harus pergi keluar ya, outside. Karena keberuntungan datang kepada mereka yang hadir dan yang mencarinya. Kalau Anda nggak pernah hadir, keluar dari rumah Anda lalu hadir, lalu mencari ini artinya apa? Anda harus secara khusus ya, Anda mencari kesuksesan. Ngerti ya? Jadi kesuksesan itu bukan tahu-tahu Anda sukses. Nggak ada yang seperti itu, Bapak. Anda harus cari dulu. Setelah Anda cari, lalu Anda muncul, Anda hadir, ya, show up. Ingat 3 rule.
dalam hidup ini, ya. Anda harus selalu hadir. Hadir di mana, Pak Mike? Semua. Semua. Mau Zoom, mau online seminar, mau offline one day seminar, mau Success Academy, apapun itu Anda harus hadir. Itu adalah hukum yang pertama. Ya. Setelah Anda hadir, Anda cari kesuksesan itu di Atomi seperti apa. Maka keberuntungan akan datang kepada orang-orang yang seperti ini. Ya, kuncinya Anda harus pergi keluar. Nggak bisa di rumah aja, Bapak Ibu. Chairman Park kan udah berkali-kali ngomong, ngapain lu pulang ke rumah pagi-pagi gitu ya? Emang di rumah kamu ada apa sih yang istimewa? Keluar sana, jangan pulang. Dia aja sampai jam 12 malam, dia masih di luar loh waktu dia membangun bisnis Atomi ini. Dia bukan santai-santai di rumah juga dia kedinginan. Ingat kan istrinya nggak mau nyalain heater? Ngapain dia di rumah, dia bilang. Mendingan saya di luar. Ngomong dengan orang. Nah, itu baru seorang yang punya pemikiran yang sukses. Saya tidak akan gagal. Saya menolak untuk gagal. Berapa banyak di sini yang mau menyerah? Banyak, Bapak Ibu. Saya pun juga mau menyerah berkali-kali. Tapi saya bilang ke diri saya tidak akan menyerah. Itu rule yang nomor 2 tadi kan. Tidak boleh menyerah. Jadi Anda harus menolak untuk menyerah. Karena Anda hanya gagal pada saat Anda menyerah di Atomi. Anda belum orang gagal kalau Anda masih terus mencoba, ya. Mencoba itu gagal bukan, ya. Gagal itu pada saat Anda sudah menyerah. Anda sudah nggak mau hadir meeting, Anda sudah nggak mau hadir seminar, ya, pakai produk aja lah, udahlah. Saya belum menyerah kok, saya tetap pakai produk. Tapi kalau Anda udah nggak hadir, itu sudah menyerah. Anda sudah jadi orang gagal. Ya, Anda harus berani bilang, saya tidak akan gagal, saya akan menolak untuk gagal. Nah, ini bagus Bapak Ibu. Dia bilang seperti ini. Anda dapat menghasilkan uang atau Anda dapat membuat alasan, tetapi Anda nggak bisa buat dua hal ini. Ngerti ya? Anda bisa menghasilkan uang, Anda bisa membuat alasan, pilih salah satu. Mau menghasilkan uang, atau mau bikin alasan tapi nggak punya uang. Pilih salah satu. Karena Anda nggak bisa dua-duanya. Punya uang, punya alasan. Mau punya alasan, nggak punya uang. Mau punya uang, jangan bikin alasan. Ya, ngerti kan? Nggak bisa, Pak Mike, saya nggak bisa hadir seminar. Alasan, nggak punya uang. Nggak bisa, Pak Mike, saya Zoom-nya ini bentrok dengan jam anak saya ngeles gitu ya. Alasan, nggak punya uang. Kalau Anda mau punya uang, jangan bikin alasan. Ngerti ya? Karena Anda nggak akan punya kedua-duanya. Mau punya uang, jangan bikin alasan. Ya, ini tadi saya bilang, Anda tidak akan kalah kalau Anda tidak menyerah. Nah, ini bagus sekali. Banyak dalam perjalanan kita di Atomi, kita berasanya sudah gelap banget ya. Kayaknya nggak ada jalan keluar. Ya kecuali kalau Anda nggak apa-ngapain ya, Anda terus saja gelap gitu ya. Kalau Anda terus bergerak maju melakukan hal-hal yang perlu Anda lakukan setiap hari, tapi belum ada hasil, dia bilang nggak apa-apa. Karena yang paling gelap pada malam hari ya, itu sebelum fajar. Pernah nggak Anda begadang sampai fajar? Tungguin deh. Malam paling gelap itu sebelum fajar menyingsing. Ya. Jadi kalau Anda di dalam situasi yang tergelap, jangan khawatir. Sebentar lagi ada fajar. Kalau Anda terus bergerak maju. Kalau Anda berhenti, ya sudah pasti nggak ada fajar. Ya, Anda diam di tempat yang paling gelap. Tapi kalau Anda terus bergerak maju, Anda pasti ketemu dengan fajar. Ngerti ya? Jangan bikin keputusan ketika Anda sedang lapar,
marah, dan kecapean, tunggu sampai besok hari ya. Nah, menariknya gini, kalau Anda nonton video ini ya, kan dia punya 90 hari. Di hari ke-60, berarti kan udah 2 bulan kan, sisa 30 hari. Dia cuma punya klien kalau nggak salah 2. Masih jauh ke 1 juta, itu masih jauh Bapak Ibu, targetnya kan 1 juta. 2 itu baru kalau nggak salah sekitar $100.000 ya nilainya. Masih jauh kan, mau ke 1 miliar jauh banget. Hari ke-60 loh, udah 2 bulan nggak ada hasil. Akhirnya udah sore hari ya, dia bilang ke krunya yang rekamin video, dia bilang, besok belum tentu saya ada di sini. Kalian jangan harapin saya ada di sini. Ini udah wasting dia punya waktu ya. Dia orang bilioner loh. Waktu itu berharga sekali buat dia. 60 hari dia udah wasting, udah hamburkan, udah buang percuma gitu ya. Nggak ada hasil. Cuman 2 atau 3 klien saya lupa ya. Pokoknya nggak sukses gitu. Marah kan? Mungkin gue besok nggak ada di sini lagi. Kalian udah nggak usah datang. Tapi dia nggak bikin keputusan. Dia bilang apa? Dia tidur. Dia cuma bilang mungkin, ya. Dia nggak bilang saya putuskan, ya. Ternyata besok paginya masih ada di situ, di rumah itu. Krunya pada kaget. Dia tanya, kok kamu masih ada di sini? Kenapa? Nah, dia bilang ini, jangan bikin keputusan ketika Anda lapar, karena dia lapar Bapak Ibu. Dia nggak punya uang ya, untuk makan sampai mewah-mewah nggak punya uang. Dia irit. Makan popcorn sisa dari restoran gitu ya, dia pergi restoran, ada popcorn diambil buat makan. Terus ada pisang-pisang yang udah busuk ya, dia masukin kulkas, dia buat bikin jus. Wah, pokoknya dia hebat, mesti nonton deh pokoknya. Ngerti atau enggak saya nggak tahu, mungkin ada nyalain translationnya Indonesia ya. Nah, kedua, pada saat Anda kecapean, jangan bikin keputusan. Ketiga, pada saat Anda marah. Dia lagi marah kan? Karena dia kurang apa lagi? Dia bilang dia bilioner loh. Dia udah bikin bisnis yang sudah sukses 30 tahun. Masa bikin 1 miliar aja nggak bisa, dia bilang. Dia marah gitu ya. Tapi dia bilang, saya tidur. Setelah saya marah, saya tidur lah. Saya tunggu sampai besok, baru saya bikin keputusan. Akhirnya dia nggak bikin keputusan. Dia bilang apa? Nah ini, Anda tidak akan kalah kalau Anda tidak menyerah. Dia bilang, saya boleh gagal, ya, saya boleh belum dapat project apa-apa, tapi saya bukan penyerah, bukan orang yang gampang nyerah. I'm not a quitter, dia bilang. Ya, berarti dia bukan orang yang tukang nyerah. Saya akan terus maju. Saya akan hari ini, hari yang paling the best, dia bilang. Hari ini adalah hari yang akan ada mujizat, dia bilang. Dia keluar. Tahu apa yang terjadi? Hari itu, dia dapat kontrak ya, sebulan 10.000. Artinya, dalam 1 tahun, ya diambil 120.000. Yang tadi dia cuma punya 100.000 ya, net worth-nya dia, naik jadi 220.000. Di hari itu, hari berikutnya. Nah, itu yang dia bilang. It's always the darkest, artinya malam hari selalu yang paling gelap pada saat sebelum fajar. Ya. Jadi waktu kemarinnya, ya malamnya itu, kan dia berasa gelap kan? Tapi ternyata besok paginya dapat kontrak yang 120.000. Jangan pernah menyerah. Coba bayangkan, kalau dia nyerah, misalkan dia udah kesel gitu ya, dia nggak mau balik lagi besok, nggak dapat itu kontrak yang 120.000 ya. Jadi ingat, kalau Anda saat ini di posisi yang paling gelap, sebentar lagi akan datang fajar. Jangan pernah mencampur adukan emosi di dalam bisnis ya. Nah, di situ ada satu section gitu ya, di mana dia coba telepon si realtor gitu ya. Realtornya ini kayak ya nggak anggap dia gitu ya. Dia udah mau kesel gitu ya, tapi dia nggak ambil emosi. Dia tetap cool, padahal dia udah marah gitu ya. Karena dia bilang kalau sampai dia marah, nama dia akan jelek. Karena dia kan nggak punya nama ya. Kalau ini namanya jelek, si realtor ini kan punya nama kan, yang real estate ini. Dia bisa ngomong ke semua orang, matilah orang ini ya. Jadi dia kontrol emosi dia. Ya, sama di Atomy juga gitu Bapak Ibu. Kalau upline Anda nyebelin, sponsor Anda nyebelin,
Anda nggak bisa main emosi. Kalau Anda main emosi, yang rugi siapa? Anda sendiri. Upline sponsor Anda nggak rugi, Bapak Ibu. Ya, mereka tetap punya jaringan yang besar. Andalah yang rugi kalau Anda ambil emosi di bisnis Atomi. Karena nggak ada lagi yang mau bekerja sama kepada Anda. Ya, Anda akan sendirian. Nah, jangan campur adukan emosi di dalam bisnis. Stay in charge, be in control, you're here to make money ya. Jadi kembali lagi tadi saya bilang apa? Anda pegang kendali dalam kehidupan Anda, Andalah yang mengontrol hidup Anda. Anda di sini untuk mencari atau menghasilkan uang. Ingat Bapak Ibu, kita di Atomi ngapain? Selain pakai produk yang bagus, kita mau berpenghasilan sistem kan? Yang dari kemarin minggu lalu saya jelaskan kan? Penghasilan sistem yang 25 juta, 100 juta, 200 juta, 400 juta ya sebulan. Kita di sini mau buat uang ini Bapak Ibu. Jangan mau pakai emosi yang berlebihan. Ya, buang semua emosi-emosi kita. Aduh, upline saya begini. Oh, aduh, downline saya diteleponin ngeyel gini. Oh, terus marah. Udah nggak mau teleponin downline saya lagi. Kita di sini semua punya salah satu ya common goal atau tujuan yang sama, yaitu kita mau menciptakan penghasilan sistem ini. Jadi Anda harus kontrol diri Anda ya. Anda harus ambil kendali hidup Anda di Atomi ini. Anda mau kemana? Kita di sini bukan hanya bikin teman, Bapak Ibu. Betul, kita dapat teman-teman baru di sini. Tapi goal utama kita adalah menghasilkan penghasilan sistem yang bisa merubah nasib Anda, anak Anda, cucu-cucu Anda, 3 generasi. Ya, jadi kita mesti tahu dulu mindset kita ada di mana, ya. Lalu yang berikutnya, jangan puas dengan kesuksesan Anda yang kemarin. Anda jadi sales master, Anda puas. Anda sudah jadi diamond master, Anda puas. Bahkan Anda jadi Sharon Rose master pun, lalu Anda puas. Lalu Anda berhenti, Anda diam. Tapi yang Anda harus lakukan adalah terus dorong ke depan. Artinya never stop pushing forward. Artinya bergerak maju ke depan. Ya, Anda memang boleh Anda istirahat ya, 1-2 jam ya, 1 hari boleh. Tapi besok kerja lagi. Jangan bangga dengan kesuksesan Anda yang kemarin. Karena hidup kita ini terus berubah, Bapak Ibu. Nggak ada yang tahu. Bisnis itu up and down seperti ini. Anda sudah jadi diamond master, tahu-tahu sales master Anda berhenti, terus Anda mau ngapain? Karena Anda sudah berhenti, ya pada saat Anda jadi diamond, Anda mulai lagi dari nol. Tapi yang Anda harus lakukan, terus push ke depan. Walaupun Anda sudah jadi diamond, ciptakan sales master yang baru. Jangan bangga dengan diamond master Anda. Ciptakan lagi sales master lagi. Ciptakan lagi sales master baru. Ciptakan lagi sales master baru. Kenapa? Karena kalau sales master yang lama berhenti, Anda sudah punya sales master yang baru. Anda yang jadi sales master, Anda punya consumer kan? Nah, setelah consumer ada, Anda jadi sales master, jangan berhenti. Terus ciptakan konsumer yang baru. Kenapa? Karena konsumer ini pasti ada beberapa yang berhenti juga, Bapak Ibu. Ya, misalkan meninggal, misalkan dia nggak mau pakai produknya lagi, nggak cocok. Nah, kalau Anda bangga dengan sales master Anda bangga dengan konsumer yang ada, tahu-tahu mereka ngilang, terus Anda mulai lagi dari bawah. Jadi, never stop pushing. Jangan pernah berhenti mendorong maju ke depan. Terus bergerak maju ke depan. Ya, never stop. Nah, di satu section ya, di akhir, tahu apa yang terjadi? Dari 90 hari. Ya. Hari ke-89, dia baru 250.000 sales-nya. Ya. Tinggal 1 hari loh. Akhirnya dia samperin ke satu calon klien lagi ya, yang bikin roof, atap. Nah, akhirnya singkat cerita, orang ini ambil kontrak dia 120.000 setahun. Nah, naik kan jadi sekitar hampir 400.000. Nah, di hari ke-90,
Ya, masih kurang tuh. Akhirnya dia undang lagi orang yang motong rambut dia, barbernya dia. Datang, besok kita ada acara di office, dia bilang. Ya, dia kan bikin office gitu ya. Di hari terakhir ya, hari 90. Nah, si barber ini akhirnya dia kontrak. Pertama dia nggak mau, suruh 5.000 sebulan, dia nggak mau. Akhirnya dia turunin jadi $800 sebulan, cuma buat podcast. Ya, kamu bisa nih cuma $800 podcast setiap 2 hari ya. Kan dari 5.000 jauh kan turunnya. Akhirnya si barber ini setuju, ya udahlah dia mau ambil yang $800 sebulan. Nah, dia bilang jangan pernah ngomong ya itu hanya $800. Kan dibandingin dengan yang 5.000, ada yang 10.000 sebulan. Jangan cuma ngomong itu mah hanya $800 ya. Kalau di Atomi, itu mah hanya 800.000 ya kan. Sering kan kita dengar orang-orang seperti itu kan. Pairingnya kan hanya 800.000. Dia bilang apa? Anda nggak akan punya $1 juta kalau Anda nggak punya $800. Ya, Anda nggak akan punya penghasilan ASM, Auto Sales Master, $25 juta sebulan kalau Anda nggak punya 800.000 sebulan. Jadi pada titik tertentu kita harus mulai dari titik terendah dulu. Walaupun kita sudah punya titik terbesar, ada 800.000, kita bersyukur. Karena dengan 800.000 ini akan menjadikan 25 juta sebulan, akan menjadikan 100 juta sebulan, akan menjadikan 200 juta sebulan, 400 juta sebulan, 1 miliar sebulan menjadi Imperial Master. Jadi jangan pernah bilang, ini hanya segini. Ya, kalau Anda masih ngomong seperti ini, Anda harus rubah mindset Anda menjadi seorang billionaire mindset. Karena Anda tidak akan dapat penghasilan 1 miliar sebulan kalau Anda nggak lewatin yang 800.000, 1,6 juta, 3 juta, ya sampai 17 juta sehari. Anda harus lewati itu semua. Selalu ada perasaan yang bilang ke Anda nggak akan capai. Anda nggak akan sukses. Tetapi Anda harus terus maju. Itu adalah hukum yang kedua tadi kan, dari yang 3. Hukum kedua, never give up. Jangan pernah menyerah. Artinya, setiap hari pasti ada suara kecil ya ngomong bilang, udah deh, Anda nggak akan sukses di Atomi. Percuma. Buang-buang waktu. Bisnis model MLM seperti ini nggak pernah jalan. Udah, ngapain? Kerjain. Hal yang Anda harus lakukan adalah apa? Abaikan. Itu Chairman Pak bilang seperti itu. Ya. Abaikan, cuekan, lalu bergerak maju ke depan. Artinya Anda ngapain? Go outside, keluar, hadir. Ke Zoom, seminar, offline, online, pokoknya ketemu orang. Ketemu manusia. Ya, bergerak maju ke depan. Bukan bergerak mundur. Ngerti ya? Anda harus terus stick to people you already know. Artinya, Anda kalau sudah punya member, jangan tangisi orang yang tidak mau ikut Anda. Ya, misalkan Anda perkenalkan ke 10 orang. Hanya 2 orang yang join, Pak Mike. Yang 8 ini nggak mau. Nah, setiap hari Anda nangisin yang 8 yang nggak join. Kenapa ya? Kenapa? Padahal mereka tuh potensial loh, potensial banget bisa jadi leader. Anda lupakan dengan 2 orang yang sudah jadi member Anda. 2 orang yang sudah jadi member ini Anda cuekin. Anda harus kembali kepada mereka. Ya. Itu yang dibilang dengan stick to people you already know. Jadi jangan tangisi orang-orang yang Chairman Pak bilang, ditolak ya udah cuekin aja, ngomong lagi ke orang lain, cuekin aja. Ngapain pusingin orang-orang yang menolak Anda? Terus maju. Terus maju. Kalau udah ada member, fokus kepada mereka, follow up. Gimana? Ada yang produk yang mau dicoba? Kalau udah coba, follow through. Ajak mereka ke seminar. Yuk ikut saya. Karena sudah banyak orang yang pakai produk Atomi, berhasil, sukses.
penghasilan 25 juta sebulan, 100 juta sebulan, ada yang 1 miliar. Caranya gimana? Yuk ikut saya ke seminar. Nah, undang 2 orang ini ke dalam sistem sukses Atomi. 2 orang ini jadi leader, 1 di kiri, 1 di kanan. Anda pasti jadi auto sales master penghasilan 25 juta sebulan. Jadi, jangan tangisi orang-orang yang nggak ikut Anda. Biarin aja. Terus maju ke depan. Nah, Anda pasti pernah mendengar istilah ini ya. Fake it till you make it. Atau berpura-puralah sampai Anda sukses. Pernah dengar itu? Ini bukan artinya Anda berpura-pura jadi orang kaya. Anda pura-pura ya beli jam Rolex, beli ban Hermes ya, pakai tas Gucci ya, pura-pura kaya, padahal Anda ngutang. Anda nggak mampu beli, ya Anda ngutang sana-sini. Itu bukan yang dimaksud. Bukan berpura-puralah sampai Anda sukses. Bukan, Bapak Ibu. Chairman Park juga melarang orang-orang seperti itu ya, tampil seperti orang sukses, pakai cincin sampai 5. Ada berlian, batu safir, batu jamrud, ya, batu, apalagi tuh, ruby, semua ada batu permata. Padahal semua ngutang, sampai jual ginjal gitu ya. Bukan seperti itu. Ini yang dimaksud adalah Anda terus show up. Anda terus muncul di semua seminar dan act like. Act like ini adalah berlaku, berlaga seperti bisnis Anda is doing well. Artinya bisnis Anda doing good. Bisnis Anda lancar. Padahal enggak. Ngerti ya? Jadi walaupun misalkan gini, Anda sudah sales master nih. Kayak saya lah, saya ngomong saya sendiri lah. Waktu saya sudah jadi sales master, penghasilan saya cuma 3 jutaan. Sukses nggak itu? Itu bukan orang sukses ya. Sukses di Atomi pada saat Anda sudah menjadi auto sales master. Itu 90% kesuksesan Anda di Atomi. Menghasilkan 25 juta sebulan dari Atomi ya, secara pasif sistem income. Itu baru sukses, 25 juta. Tapi waktu itu saya baru 3 juta sebulan. Saya tidak sukses, belum sukses ya. Bisa dibilang ya tidak sukses lah. Tapi saya terus hadir ke seminar dan terus berlaga seperti bisnis saya doing well. Ya, saya tetap pakai kemeja yang rapi, saya tetap mandi ya. Pokoknya saya seperti orang sukses. Padahal saya belum sukses. Lalu dia bilang apa? Work it till you make it. Artinya Anda terus bekerja sampai Anda sukses. Ya. Jadi waktu saya muncul, itu kan saya belum sukses kan? Tapi kan saya terus bekerja sampai saya sukses. Saya muncul, saya hadir dengan perilaku orang sukses, saya ngomong seperti orang yang sudah sukses, saya berlagak seperti orang sukses, tapi saya terus bekerja sampai saya sukses. Ya. Jadi bukan seperti orang yang bohongin sosial media ya, tampil di depan Lamborghini, Ferrari, bilang saya sukses, saya beli mobil lewat Atomi dan lain sebagainya, bla bla bla, itu nggak penting. Yang penting adalah Anda hadir, Anda berlagak seperti bisnis Anda fine-fine aja, lalu Anda bekerja sampai Anda mencapai kesuksesan tersebut. Lalu apa yang terjadi? Setahun kemudian saya jadi auto sales master. Karena saya terus muncul, saya terus berlaku seperti orang sukses, dan saya terus bekerja sampai saya sukses. Itu kuncinya, Bapak Ibu. Nah, kita orang bisnis pasti tahu, ya, penghasilan kita itu asalnya dari revenue. Revenue itu adalah penjualan, total penjualan, ya. Nah, total penjualan revenue ini berasal dari sales, dari orang yang berbelanja di supermarket Anda yang di kiri dan yang di kanan. Nah, ini yang dibilang dengan customer, customer, customer. Kalau Anda tidak bisa ciptakan customer, sudah pasti Anda tidak ada penghasilan. Karena customer ini akan bawa sales, revenue, lalu akan menjadi income. Jadi billionaire mindset adalah bagaimana saya bisa menciptakan consumer atau customer.
Pikir, Anda harus kreatif, Bapak Ibu. Nggak bisa cuma pasif, nunggu nasib, nunggu bintang jatuh dari langit, lalu Anda ucapkan biar kirim customer. Anda keluar, cari customer. Bawa brosur, kasih brosur, ngomong tentang Atomy, cerita tentang pengalaman. Pokoknya Anda harus bawa customer. Itu kuncinya kalau Anda mau punya penghasilan sistem di Atomy. Nah, internet ini adalah sesuatu yang tanpa batas, yang tidak terbatas. Ya. Jadi kalau kita bisnis Atomy adalah bisnis yang hanya bisa diakses melalui internet, ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Artinya bisnis kita ini tidak terhingga, tanpa batas. Anda bisa gila-gilaan sampai ke penjuru dunia karena ada internet. Karena bisnis Atomy hanya bisa diakses lewat internet. Bukan model orang bawa buku, ya binder, Anda buka semua produk-produk gitu ya, Anda jelasin A sampai Z, bawa buku tebal seperti ini, isinya katalog produk. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Ini bisnis sudah internet. Anda bisa suruh install aplikasi, suruh login, ya pakai yang open password, suruh dia lihat-lihat di shopping mallnya Atomy dengan internet. Oke, nah solusinya ini yang tadi ya, kalau Anda mau menjual seorang salesman yang hebat, Anda harus ciptakan atau sadarkan konsumer kita atas problem mereka, ya. Anda harus sadarkan dulu. Lalu Anda perbesar masalah ini, ya, biar mereka tahu Anda nih punya masalah. Misalkan dia kalau sakit, ya, misalkanlah kolesterol tinggi itu tuh udah asal mula semua penyakit akan muncul. Entah kena jantung, kena stroke ya. Nah, kita ngomong dulu, kamu tahu nggak kolesterol itu berbahaya? Atau yang darah tinggi, atau gula darah tinggi. Anda tahu nggak kalau diabetes ini penyebabnya gara-gara gula Anda tinggi? Kasih tahu dulu problemnya. Mungkin mereka belum sadar. Gue biasa-biasa aja, nggak ada yang sakit kok. Ya belum sakit. Kalau udah sakit, aduh udah nggak enak ya. Sadarkan mereka atas problem mereka. Lalu setelah itu kita berikan solusi atas problemnya ini. Ya, itu baru Anda bisa menjadi the best salesman. Oke. Nah, ini Anda harus percaya kepada orang, ya Anda nggak bisa percaya Anda dengan orang. Bisnis itu hanya bagus kalau ada seseorang yang menjalankannya, ya bukan hanya ide-idenya saja, omong doang ya. Harus ada orang yang terjun ke lapangan melakukan bisnis tersebut. Nah, di dalam bisnis ini ya Anda memberikan kesempatan, peluang ya. Bukan uang. Handouts itu adalah uang. Anda sepertinya kan mau bantu kasih uang kan? Nah, bisnis itu sebetulnya bukan seperti itu. Anda kasih peluang untuk mereka bisa menghasilkan uang sendiri. Makanya di Atomy, jangan bantu orang bikin komisi. Kalau orang ini tidak kerja, jangan dibantuin. Percuma buang-buang tenaga Anda. Bantu orang yang memang bekerja keras mau menghasilkan uang. Nah, ini yang Anda bantu. Karena Anda berikan mereka peluang supaya mereka bisa menghasilkan uang dengan sendirinya. Uang akan mengikuti attention ya. Jadi di mana Anda put attention ya artinya Anda memberikan perhatian, uang akan lari ke sana. Ya, kalau Anda nggak pernah perhatiin bisnis Atomy Anda, udah pasti nggak ada uangnya. Karena attention Anda, perhatian Anda bukan ke Atomy. Mungkin ke kerjaan Anda, bisnis Anda, ya, keluarga Anda, pasangan Anda, ya sudah pasti nggak ada uangnya. Kok Atomy nggak ada uangnya? Ya karena kamu nggak kasih perhatian. Kalau kamu kasih perhatian, uang pasti datang ke sana. Ya, dia jelaskan sekali lagi, dia bilang apa? Anda nggak perlu uang, Anda nggak perlu kredit card, nggak perlu nama untuk berhasil. Kan dia sudah buktikan ya. Akhirnya di hari ke-90, tahu berapa asetnya dia? 5,5 juta dolar. Bukan 1 juta lagi loh, 5,5 juta. Jadi dia bilang, Anda nggak perlu uang, kredit card, atau nama untuk sukses. Anda perlu planning, ya, perencanaan, dan strategi. Dua hal ini ya. Planning
dan strategi. Lalu Anda perlu komitmen, ya, komitmen. Anda perlu driven. Driven itu artinya Anda mendorong diri Anda sendiri, bukan didorong oleh upline Anda. Anda harus fokus, Anda harus punya purpose, tujuan, ya, purpose-nya apa, dan mengapanya Anda harus besar. Ya, mengapanya ini adalah impian Anda harus lebih besar daripada masalah Anda. Masalah Anda segini, impian Anda kecil, ya, segini, ini akan masuk dalam masalah Anda. Tapi kalau impian Anda lebih besar daripada masalah Anda yang cuma segini, ini akan lewat terus impian Anda, ya. 구독, 좋아요 눌러주세요.